Halo para penonton semuanya. Ketika kalian menyudahi bermain media sosial, terutama untuk scrolling dan lain sebagainya, apakah yang kemudian kalian rasakan? Apakah kalian merasa seperti senang, biasa saja, atau mungkin kalian malah merasa hampa? Dan apakah semua hal, semua informasi yang kita konsumsi selama ini itu hanya menjadi sebuah hiburan semata, atau mungkin ia adalah jati diri yang sedang terbentuk tanpa kita sadari? Saya Muhammad Alfian Effendi, selamat menonton. Oke, hal pertama yang bakal aku jelasin di sini adalah soal sistem kerja algoritma media sosial atau yang biasa kita kenal melalui susunan 3 huruf ini. Gampangnya, algoritma media sosial atau FYP itu adalah sistem yang mempelajari perilaku kita para pelaku pengguna media sosial. Mengapa hal tersebut dilakukan? Agar setiap konten yang ditampilkan itu sesuai dengan preferensi, minat, dan perilaku si pengguna tersebut. Itulah salah satu alasan utama mengapa seseorang itu bisa betah berjam-jam bermain media sosial. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi algoritma dalam menampilkan konten di platform kita. Faktor yang pertama, itu bisa dilihat dari perilaku pengguna. Hal ini bisa meliputi video yang kalian like, komen, share, dan kalian save. Faktor yang kedua, itu bisa dilihat dari riwayat pencarian konten. Bisa melalui topik atau jenis konten tertentu. Sebagai contoh, misal kalian sedang ingin mencari informasi tentang konten yang sedang kalian suka. Kalian search di pencarian. Sebagai contoh, di sini aku search di YouTube. Aku ketikkan One Piece. Kemudian, banyak dari video-video itu yang kemudian kalian tonton sampai selesai. Maka, ketika nanti kalian kembali membuka aplikasi YouTube, kemungkinan besar banyak isi konten di beranda kalian adalah topik yang kalian search sebelumnya. Faktor yang ketiga bisa dilihat dari konten yang sedang tren. Misal di negara kalian itu sedang ada pemilu, atau di negara tetangga sedang ada konflik yang ramai sekali diperbincangkan oleh banyak orang di media sosial. Maka kemungkinan besar topik ini pasti akan muncul di FYP kalian. Kemudian faktor yang keempat bisa dari akun-akun yang kalian follow. Nah, ini pasti kalian sudah paham lah ya. Kemudian ada juga faktor-faktor pendukung lain seperti lokasi dan juga usia. Setelah kita tahu bahwa algoritma kita itu ditentukan dari perilaku, minat, dan kecenderungan kita terhadap sesuatu, maka dari situ kita dapat menyimpulkan satu hal. Algoritma itu dapat mencerminkan diri seseorang, baik itu secara keseluruhan maupun tidak sepenuhnya, atau hanya sebagian. Misal teman kalian tuh ada yang FYP-nya tentang klub sepak bola. Nah, gampangnya dari situ tuh kita bisa tahu bahwa oh ternyata dia ini orangnya penggemar dunia olahraga. Dan sebagai contoh lagi, dulu ketika di tahun segini aku mulai memutuskan untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat dari gaya hidup yang sebelumnya aku jalani. Nah, untuk menyokong hal tersebut, aku kemudian banyak mencari informasi-informasi yang aku butuhkan agar aku dapat menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Nah, karena hal tersebutlah kemudian akhirnya algoritmaku saat ini rata-rata isinya soal WO dan gaya hidup sehat. Pernahkah kalian mendengar istilah ini, teman-teman? Kita adalah apa yang selama ini kita konsumsi. Konsumsi tidak hanya soal makanan, tapi juga informasi. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita tonton, semua itu akan membentuk pola pikir dan karakter kita. Jika selama ini seseorang konsumsi itu adalah hal-hal yang positif, maka outputnya ia akan memiliki perilaku dan karakter yang positif pula. Ucapan dan perilakunya lah yang kemudian akan menjadi bukti implementasi dari apa yang selama ini ia konsumsi. Hal ini juga berlaku untuk sebaliknya. Jika seseorang itu selalu dicekoki oleh hal-hal dan konten yang negatif, maka moral dan perilakunya juga akan ikut rusak. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan setiap yang kita konsumsi. Tidak hanya soal makanan, tapi juga informasi yang kita terima. Lalu, bagaimana cara kita mengolah setiap informasi yang kita terima? Salah satu caranya adalah dengan mengatur algoritma kita agar selalu menampilkan informasi dan konten-konten yang positif. Mengapa hal tersebut menjadi penting? Sebuah data yang aku temukan di internet menunjukkan bahwa kegiatan yang paling sering dilakukan oleh banyak orang di dunia ini, terutama anak muda seperti kita, adalah bermain media sosial dengan rata-rata durasi lebih dari 3 jam per hari.
Ya, tinggal kalian coba kalikan aja itu berapa jam dalam 1 tahun. Media sosial juga bisa menjadi tempat yang berbahaya jika ia tidak dikelola dengan baik. Karena ada banyak sekali berita-berita hoax, penggiringan opini, dan sesat pikir yang mudah sekali disebarkan di media sosial. Contoh kasarnya, kalian bisa lihat ada pejabat-pejabat yang mencoba membangun citra positif mereka di media sosial untuk kepentingan politik mereka pribadi. Bahkan sampai membayar orang buat menguatkan hal-hal tersebut. Maka bisa kita bayangkan betapa berbahaya dan ruginya diri dan waktu kita jika informasi yang kita terima selama ini itu hanyalah informasi-informasi yang tidak baik. Oke, kali ini aku bakal memberikan sedikit tips buat teman-teman cara untuk membangun algoritma media sosial yang lebih positif. Langsung saja, tips yang pertama. Unfollow akun-akun yang tidak memberikan informasi yang baik, yang memicu emosi negatif atau minim pengetahuan. Tips yang kedua, follow akun-akun yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Misal kalian itu orangnya minat di bahasa. Nah, kalian bisa follow akun-akun yang bisa mendukung untuk mengembangkan minat dan bakat kalian tersebut. Tips yang ketiga, selektif dalam berinteraksi. Kalian bisa like, komen, dan share video-video yang menurut kalian itu positif dan menurut kalian relevan dengan bidang yang kalian suka. Hal ini akan memberikan sinyal kepada algoritma untuk lebih banyak menampilkan konten-konten yang sejenis. Tips yang keempat, dan yang gak kalah penting adalah batasi waktu penggunaan media sosial. Untuk hal ini aku sarankan kalian bisa pakai fitur pembatas waktu layar yang ada di HP kalian untuk mengontrol durasi penggunaan media sosial. Kemudian solusi terakhir yang aku sarankan buat kalian adalah jika kalian sudah merasa bosan dengan algoritma kalian aku sarankan bisa mencari keberagaman topik lainnya yang ada di media sosial. Tentunya yang sama-sama positif juga. Hal ini bertujuan agar kalian nggak merasa bosan dengan algoritma yang gitu-gitu aja. Seperti itu. Sebelum video ini berakhir, kalau misalkan kalian ada yang mengira aku bikin konten seperti ini berarti algoritma aku tuh udah yang paling positif. Oh, enggak juga teman-teman. Aku bikin video kayak gini tuh karena ada hal yang aku sadari. Kemudian menurutku kalau aku bahas hal ini mungkin siapa tahu ini bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, itu sebenarnya alasan kesekiannya sih. Alasan utama aku bikin video kayak gini adalah karena aku pengen belajar. Aku pengen belajar buat video kayak gini. Aku pengen belajar cara ngomong seperti ini. Dan aku punya ide, ya udah tak buat video. Begitu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa komen. Jangan lupa komen apa aja gitu. Nanti tak jawabin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.